Pernah nggak sih lo ngerasa, gue udah umur 25 tapi hidup gue ngerasa mandek. Kerjaan gitu-gitu aja, tabungan 0, sekian, skill, ya gitu-gitu aja. Padahal kalau kita lihat ke sekitar, ada aja tuh temen yang udah punya bisnis, S2, atau kerja di luar negeri. Terus kita mikir, kok dia bisa, gua enggak? Tenang, lu nggak sendirian. Banyak banget anak muda di umur 20-30-an yang ngerasa stuck, ngerasa kayak hidupnya jalan di tempat. Tapi masalahnya bukan di waktu. Masalahnya, seringkali ada di kebiasaan-kebiasaan kecil yang tanpa sadar lu lakuin tiap hari. Kebiasaan yang diam-diam nahan lu buat maju. Di video ini, kita bakal ngebedah 7 kebiasaan buruk yang bikin lu mandek. Dan yang lebih penting, gimana cara lepas dari lingkaran itu? Siapin diri lo, karena ini bukan konten motivasi asal jeplak. Ini buat lo yang mau beneran berubah. 1. Menunda terus-terusan atau prokrastinasi kronis. Lo pernah nggak sih punya to-do list yang isinya keren banget? Belajar skill baru, mulai workout, nulis blog, atau apply kerjaan yang lebih oke, tapi ya udah, ditulis doang, dikerjainnya besok, terus besoknya ya besok lagi. Ujung-ujungnya kagak kejadian. Selamat datang di dunia prokrastinasi kronis. Ini tuh kayak jebakan halus yang awalnya kita pikir cuman istirahat sebentar, tapi ternyata nyeret kita ke lubang malas yang dalam banget. Menurut psikologi, khususnya dari riset dokter Tim Paikil, prokrastinasi bukan masalah manajemen waktu, tapi masalah emosi. Kita suka nunda karena kita nggak suka perasaan yang datang waktu ngerjain hal itu. Cemas, takut gagal, atau ngerasa overwhelmed. Jadi otak lo nyari pelarian, scroll TikTok, nonton YouTube, atau buka-buka keranjang Shopee, padahal tahu itu nggak bantu. Otak kita cari instant mood repair alias penghiburan cepat. Masalahnya, setelahnya lo ngerasa makin bersalah, dan makin bersalah sama dengan makin malas. Akar masalahnya overthinking dan perfectionism. Kadang kita juga nunda karena pengen semua sempurna, kayak gue mau mulai bisnis tapi nunggu ide yang bener-bener mantap dulu. Atau gue mau belajar tapi nunggu mood dulu. Padahal realitanya, momen yang sempurna tuh jarang banget datang. Lo harus ciptain sendiri. Coba trik 5 menit. Gue kerjain ini cuma 5 menit aja. Kedengarannya remeh, tapi ini ngelatih otak lo buat gak overdramatisir tugas. Biasanya, begitu mulai, lo jadi keterusan. Kedua, bikin deadline pribadi dan tulis di tempat yang lo lihat tiap hari. Bukan cuma di kepala. Karena kalau nggak ditulis, ya itu namanya mimpi. Bukan rencana. Jalan itu nggak akan muncul kalau lo cuma duduk. Jangan nunggu motivasi. Motivasi itu datangnya pas lo udah mulai jalan, bukan sebelumnya. Jadi, kalau lo masih nunda-nunda buat ngubah hidup lo, ingat satu hal. Lo bukan gagal. Lo cuma belum mulai. Yang kedua, takut gagal sampai nggak pernah coba. Kadang yang bikin kita nggak maju tuh bukan karena kita bodoh, tapi karena kita keburu takut gagal duluan sebelum nyoba. Contoh nih, lo pengen daftar beasiswa, tapi kepikiran, paling juga nggak lolos. Atau pengen jualan online, tapi bilang, ntar kalau nggak laku, malu-maluin. Akhirnya, ya nggak ngapa-ngapain. Yang jalan malah pikiran lo doang, muter-muter kayak hamster di roda. Dari sisi psikologi, ini wajar. Otak manusia itu punya sistem pertahanan alami, amigdala, yang tugasnya ngejaga kita dari ancaman. Masalahnya, otak kita nggak bisa bedain mana ancaman fisik sama ancaman sosial. Jadi, ketika lo takut gagal, malu, atau ditolak, otak lo nganggep itu kayak ancaman hidup. Padahal, cuman proposal ditolak, bukan dikejar harimau. Jadi selama lo diem aja, rasa takutnya makin gede, tapi ketika lo mulai ngelangkah, pelan-pelan lo ngerasa lebih berani. Filsuf Stoik kayak Epictetus bilang, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Gagal itu nggak mendefinisikan lo. Respon lo lah yang nentuin arah hidup lo. Banyak orang sukses itu juga awalnya gagal, bahkan parah. Tapi bedanya, mereka tetap jalan. Bukan karena nggak takut, tapi karena mereka jalan bareng rasa takut itu. Coba lo mulai dari yang kecil dulu. Jangan langsung mikir harus sukses gede. Kayak mau mulai bisnis, coba jual ke 5 temen dulu. Mau jadi content creator, upload 1 video dulu, nggak usah mikirin views. Yang penting tuh, move dulu, mikir nanti. Karena seringkali, clarity itu datang dari aksi, bukan dari overthinking.
Gagal, itu jalan, bukan tembok. Lu takut gagal? Bagus. Berarti lu punya sesuatu yang penting buat dikejar. Tapi kalau lu nggak pernah mulai, lu udah gagal duluan, bahkan tanpa perlawanan. Yang ketiga, lingkungan yang salah atau toxic circle. Lu pernah nggak sih ngerasa capek abis nongkrong? Bukan karena ngobrol banyak, tapi karena isinya tuh cuman gosip, ngeluh, ngeledek impian orang lain. Atau yang lebih parah, lu cerita soal rencana hidup tapi malah diketawain. Kalau iya, mungkin lu lagi hidup di lingkungan yang salah. Dan ini bisa jadi salah satu alasan kenapa lu ngerasa mandek di usia 20 sampai 30-an. Dalam psikologi sosial, ada yang namanya emotional contagion, yaitu kondisi ketika emosi orang di sekitar lu bisa nular ke lu juga, baik itu positif atau negatif. Jadi, kalau circle lu isinya orang yang males, sinis, dan anti kemajuan, ya lu akan tertular cara pikir dan energi mereka. You are the average of the 5 people you spend the most time with. Yang berarti, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang menghabiskan waktu terbanyak bersama kamu. Gak heran kalau lu stuck, kalau lingkaran lu isinya orang yang gak gerak. Kadang mereka gak ngata-ngatain langsung, tapi diam-diam ngerendahin. Kalimat yang sering diucapin tuh seperti, "Ih lo rajin banget, santai aja kali. Ngapain sih sok-sokan produktif? Ngimpi lu tinggi amat." Itu bukan bercanda, itu racun. Racun yang masuknya halus banget lewat candaan, tapi efeknya bikin lo ngeragukan diri sendiri. Konfusius pernah bilang, jika Anda adalah orang paling pintar di ruangan, maka Anda berada di ruangan yang salah. Kalau lingkungan lo nggak bikin lo berkembang, lo lagi main di tempat yang salah. Temen yang bener itu bukan yang selalu setuju sama lo, tapi yang mau dukung dan jujur kalau lo salah. Coba cek circle lo sekarang. Siapa yang bikin lo semangat tiap kali ngobrol? Siapa yang justru bikin lo ngerasa kecil atau nggak layak? Lo nggak harus langsung ninggalin semuanya. Tapi pelan-pelan, perbesar porsi interaksi lo dengan orang-orang yang kasih dorongan. Bukan dorongan ke bawah. Cari komunitas, mentor, atau bahkan konten positif yang bisa jadi lingkungan virtual lo. Kalau lo merasa selalu diremehin, dibatasi, atau nggak bisa berkembang di sekeliling lo sekarang, mungkin masalahnya bukan di lo, tapi di tempat di mana lo berada. Dan kabar baiknya, lo bisa pindah. Lu bisa milih, lu layak dikelilingi orang-orang yang sehat. Dan yang keempat, terjebak di zona nyaman. Punya kerjaan yang aman, gaji cukup buat makan, nongkrong, dan sesekali healing. Tapi tiap malam lu ngerasa, gue bisa lebih dari ini, tapi kok kayaknya gak gerak-gerak ya. Kalau itu yang lu rasain, kemungkinan besar lu lagi kejebak di zona nyaman. Dan zona nyaman itu enak sih, tapi bahaya. Kenapa? Karena lu ngerasa aman, tapi nggak bertumbuh. Dalam psikologi, ada istilah yang namanya optimal anxiety. Ini kondisi di mana sedikit rasa nggak nyaman, itu justru mendorong kita berkembang. Lu butuh tantangan kecil buat naik level. Tapi kalau semuanya terlalu stabil, terlalu gampang, otak lu nggak dapet sinyal buat berkembang, akhirnya lu jalan di tempat kayak treadmill, kelihatan sibuk, tapi nggak kemana-mana. Friedrich Nietzsche pernah bilang, dia yang memiliki alasan untuk hidup dapat menanggung hampir segala cara. Kalau lu punya alasan kuat buat bertumbuh, lu bakal tahan sama ketidaknyamanan. Tapi masalahnya, zona nyaman itu bikin lu lupa tujuan. Karena semuanya terasa cukup. Bukan bahagia, tapi cukup. Dan cukup itu bahaya, karena bisa bikin lu betah di hidup yang sebenarnya lu nggak pengen. Nah, ini contoh lu lagi kejebak zona nyaman. Lu nggak excited sama hari Senin, tapi juga nggak bener-bener capek di Jumat. Lu nggak stres, tapi juga nggak ada hal baru yang bikin hidup lu bergerak. Lu nolak kesempatan dengan alasan, kayaknya belum siap. Padahal belum siap itu seringkali cuman alasan buat nggak keluar dari kubikel rasa aman lu. Coba satu hal baru per minggu. Nggak usah langsung ekstrim pindah kerja atau resign. Coba dulu dari hal kecil. Ikut webinar, belajar skill baru, naik panggung open mic, ikut komunitas. Setiap langkah kecil keluar dari zona nyaman itu kayak upgrade ke diri lo. Dan makin sering lo ngelakuin itu, makin besar kapasitas mental lo. Zona nyaman itu penting, tapi bukan tempat buat tinggal selamanya. Lo boleh istirahat di sana, tapi jangan tidur terlalu lama. Karena dunia terus jalan, dan kalau lo diam, lo bakal ketinggalan. Perlu lo ingat, zona nyaman itu bukan rumah,
tapi cuma tempat singgah. Yang kelima, konsumsi tanpa investasi. Gaji masuk hari ini, besok udah pindah ke aplikasi ijo atau dompet digital. Seminggu kemudian, kok tanggal muda udah serasa tanggal tua ya? Kalau ini sering kejadian, lo mungkin kena sindrom konsumsi tanpa investasi. Alias, hidupnya ngeluarin terus, tapi nggak pernah nyiapin buat masa depan. Menurut psikologi perilaku, manusia cenderung milih instant gratification, alias kepuasan cepat daripada hasil jangka panjang. Scroll TikTok lebih seru daripada baca buku. Beli kopi 30.000 lebih gampang daripada transfer ke tabungan. Karena emang otak kita nyari hadiah secepat mungkin. Padahal hidup bukan game gacha. Lo nggak bisa berharap keberuntungan kalau nggak nanam apa-apa. Konsumsi itu nggak salah. Semua orang butuh hiburan. Tapi kalau semua uang, waktu, dan energi lo habis buat konsumsi, lo bakal miskin secara materi, pengalaman, dan pengetahuan. Coba tanya ke diri sendiri, lo lebih sering belanja barang atau beli buku? Lebih sering beli skin game atau ikut kelas? Lebih sering upgrade lifestyle atau upgrade skill? Warren Buffett pernah bilang, jangan simpan apa yang tersisa setelah menghabiskan, tetapi habiskan apa yang tersisa setelah menyimpan. Nabung dan investasi harus jadi prioritas, bukan sisa-sisa. Dan ini berlaku nggak cuma buat duit, tapi juga waktu dan energi. Coba mulai dengan prinsip 50, 30, 20. 50% buat kebutuhan, 30% buat keinginan, 20% buat tabungan atau investasi, termasuk investasi ilmu. Dan ini juga bisa dipakai buat waktu. 50% buat kerja, 30% buat hiburan istirahat, dan 20% buat belajar hal baru atau ngembangin diri. Mulai dari yang kecil tapi konsisten. Lo nggak harus jadi crazy rich hari ini. Tapi kalau lo terus konsumsi tanpa investasi, lo bakal kerja terus buat nutup gaya hidup, bukan buat masa depan. Ingat, orang sukses bukan yang paling banyak belanja, tapi yang paling banyak tanam benih di waktu yang tepat. Dan yang keenam sekaligus yang terakhir, nggak punya tujuan yang jelas. Pernah nggak sih lo ngerasa capek banget, padahal nggak tahu capeknya karena apa? Jalanin hidup kayak robot, bangun, kerja, scroll, tidur, dan berulang terus setiap hari. Lu sibuk, tapi bingung arahnya kemana. Kalau iya, bisa jadi lu lagi hidup tanpa tujuan yang jelas. Dalam psikologi motivasi, ada yang disebut teori goal setting. Teorinya bilang, manusia butuh tujuan yang spesifik dan menantang, supaya punya motivasi jangka panjang. Tanpa arah yang jelas, otak lu kehilangan sense of progress. Makanya lu bisa ngerasa hampa walaupun kelihatan sibuk. Filsuf Stoik, Seneca pernah bilang, jika seseorang tidak tahu kemana satu berlayar, tidak ada angin yang menguntungkan. Lo bisa punya skill, relasi, bahkan kesempatan. Tapi kalau nggak tahu mau kemana, semuanya jadi sia-sia. Tenang, lo nggak harus punya rencana hidup 30 tahun ke depan sekarang juga. Tapi lo perlu punya bayangan kecil. Lo pengen jadi versi diri yang kayak gimana? Nilai apa yang pengen lo pegang? Apa yang bikin lo semangat bangun pagi? Gak ada yang instan, tapi hidup tanpa tujuan itu kayak naik kendaraan tanpa GPS, capek, muter-muter, dan ujungnya nyasar. Ambil waktu sejam buat diri lo sendiri, ambil pulpen sama buku, dan lo tulis. Hal yang lo suka, hal yang lo jago, hal yang bikin lo penasaran, hal yang lo pengen pelajari, gabungin, dan lo bakal nemu benang merah. Itu bisa jadi titik awal buat bikin peta hidup lo sendiri. Nggak harus fix, tapi minimal ada arah. Kalau lo nggak ngarahin hidup lo sendiri, dunia bakal ngarahin buat lo. Dan percaya deh, arah dunia itu random. Lebih baik salah langkah karena keputusan sendiri, daripada hidup lurus tapi nggak tahu mau kemana. Nah, itu dia beberapa kebiasaan buruk yang bisa bikin kamu mandek di umur 20-30-an. Mulai dari takut gagal, lingkungan yang salah, terjebak zona nyaman, konsumsi tanpa investasi, sampai nggak punya tujuan yang jelas. Semua kebiasaan ini sebenarnya bisa diubah asal lo mau mulai dari sekarang. Nggak perlu nunggu besok, bulan depan, atau tahun depan. Langkah kecil yang lo ambil hari ini bisa jadi pintu gerbang menuju perubahan besar. Ingat, Lao Tzu pernah bilang, perjalanan 1000 mil dimulai dari 1 langkah. Jadi, jangan takut buat salah, jangan takut buat coba,
Karena setiap kegagalan adalah pelajaran dan setiap usaha adalah investasi buat masa depan lo. Kalau lo ngerasa konten ini berguna, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya makin banyak yang dapat manfaatnya. Dan kasih tahu di kolom komentar kebiasaan mana yang paling relate sama diri lo. Ingat, lo punya potensi luar biasa. Jangan biarin kebiasaan buruk jadi penghalang lo jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Dan sampai ketemu di konten selanjutnya.